Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Simbol Tutorial. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara menulis feature news yang menarik dan mendalam. Ini panduan lengkap untuk kita para pemula. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menyampaikan mengenai cara menulis berita bergaya straight news atau yang biasa disebut dengan berita langsung ya. Berita yang tidak bertele-tele, tidak mengenal kata bertele-tele, akan tetapi langsung fokus ke titik persoalan. Tapi kali ini sebaliknya. Jadi kalau teman-teman sering membaca cerpen novel, ya ini berita tapi bergaya cerpen atau novel cara pengungkapannya. Nah, berikut ini adalah panduan untuk menulis feature news, yaitu berita naratif mendalam yang lebih berfokus pada cerita, analisis, dan emosi dibandingkan sekedar fakta. Feature news sangat cocok untuk mengupas isu-isu sosial, kisah manusia, atau tema-tema yang membutuhkan kedalaman cerita. Oke, langsung masuk ke pembahasan pertama, apa itu feature news? Nah, dari segi tujuan, feature news itu dia menginspirasi, menggugah emosi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dari segi ciri-cirinya, satu, dia fokus pada manusia atau cerita, bukan hanya data atau fakta saja. Selanjutnya, ia ditulis dengan gaya naratif atau cerita, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa dia itu lebih ke gaya penulisan cerpen ataupun novel, tapi tidak terlalu bertele-tele ya. Ya walaupun dengan kemasan gaya naratif, tapi juga tidak bertele-tele banget gitu. Yang pertama ini ya, fokus pada manusia atau cerita, bukan hanya data atau fakta. Ini sebagaimana straight news tadi ya. Kalau straight news itu hanya data dan fakta saja ya, jadi bahasanya itu sangat lugas, tidak ada menceritakan yang kalaupun dia berita sangat mendalam, itu tidak diungkapkan dengan gaya yang naratif. Selanjutnya yang ketiga, dia lebih panjang dan mendalam dibandingkan berita straight news itu. Karena ini gaya bahasanya naratif, menyentuh perasaan, menggugah semangat, maka dia harus lebih panjang dan mendalam, tidak seperti berita straight news. Yang selanjutnya yang keempat, biasanya feature itu dimulai dengan pembukaan yang menarik perhatian di dalam lead-nya. Ya, kalau di dalam lead straight news itu hanya poin-poin penting dari 5W1H, akan tetapi kalau di sini penulis diberikan kebebasan. Akan tetapi catatannya yang terpenting itu dimulai dengan pembukaan yang menarik perhatian audiens atau pembaca. Karena apa? Kekuatan feature itu memang di awal. Ketika kita gagal menebarkan perhatian menarik, menyedot perhatian yang pada akhirnya menimbulkan kesan pada pembaca, maka pembaca akan malas untuk melanjutkan ke paragraf berikutnya. Selanjutnya yang kelima, feature sering mengandung deskripsi visual dan kutipan dari narasumber. Nah, itulah sebabnya kenapa feature itu pada akhirnya disebut sebagai berita yang menyentuh perasaan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis feature. Yang pertama,
pasti kita menentukan topik yang relevan dan menarik. Nah, topik yang relevan dan menarik itu kita tentu memilih topik yang satu, memiliki dampak besar pada audiens. Yang kedua, mengandung unsur emosi atau konflik. Yang ketiga, memiliki narasi yang kuat, misalnya kisah pribadi atau perjuangan. Kisah pribadi ini bisa misalkan ia berusaha keras untuk mencapai sebuah kesuksesan. Seorang siswa belajar keras walaupun dia daya ingatnya lemah, tapi dia berusaha sehingga dia bisa mencapai prestasi yang gemilang misalkan. Atau perjuangan seorang guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sebagaimana contoh yang akan kita berikan di bawah ini. Nah ini contoh topiknya, misalkan kisah seorang guru di daerah terpencil yang berjuang mencerdaskan anak-anak, atau bagaimana sebuah komunitas bertahan di tengah bencana alam. 3. Tren baru dalam gaya hidup masyarakat urban. Nah ini contoh topik yang sangat menarik untuk digali. Selanjutnya setelah topik didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan riset yang mendalam. Gunanya untuk apa? Kita mengumpulkan informasi melalui satu wawancara, yakni dengan menemui narasumber utama yang terkait dengan cerita. Ya, walaupun ini feature dengan gaya bahasa naratif santai, menghibur, bahkan mendayu-dayu. Kalau ibarat kata pembaca bisa diajak sedih sesedih-sedihnya, bahkan menangis sejadi-jadinya, atau tertawa terpingkal-pingkal, itu ya dengan gaya bahasa yang menarik di sini. Maka walaupun seperti itu, narasumbernya tetap harus narasumber utama yang terkait dengan cerita. Jangan pernah cari narasumber yang tidak terkait dengan cerita, karena itu pasti akan membuatmu bekerja lebih 2 bahkan 3 kali lebih berat daripada menemukan narasumber utama. Selanjutnya, observasi secara langsung. Kita pergi ke lokasi untuk memahami suasana dan konteks yang ada di tempat yang akan kita gunakan untuk riset. Tujuannya untuk apa? Karena kita bermain dengan gaya bahasa ungkapan narasi, maka agar setiap kalimat, setiap kata yang kita tuangkan itu dapat menyentuh perasaan pembaca, kita harus memahami suasana yang ada di sana. Bagaimana kondisi alamnya, bagaimana kondisi jalan yang ada di sana. Misalkan seorang guru harus melalui rintangan jalan yang panjang, yang jalannya itu tidak beraspal tapi kondisi jalannya buruk misalkan, yang mana ketika kondisi hujan itu beceknya luar biasa ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita lakukan agar kita itu bisa mendapatkan perasaan kita itu benar-benar ada, seolah-olah ada di sana. Bagaimana kita akan mengajak pembaca seolah-olah ada di lokasi tersebut kalau kita tidak merasakan hal yang ada di sana. Selanjutnya, dokumen pendukung. Kita membutuhkan dokumen pendukung. Yakni dengan membaca laporan, statistik, atau berita terkait. Ini sebagai dokumen pendukung ya. Kita sangat membutuhkan ini juga. Nah, ada sebuah tips. Jangan hanya fokus pada fakta. Gali cerita personal narasumber untuk memperkuat emosi. Itu sebagaimana catatannya di awal tadi ya teman-teman. Ini beda dengan straight news. Kita tidak hanya sekedar mengungkapkan fakta, akan tetapi kita ingin menggali lebih dalam agar pembaca ini nantinya merasa tergugah, karena akan berdampak besar pada pembaca atau audiens. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan struktur cerita. Nah, feature sering menggunakan struktur naratif seperti 1. Lead, 2. Body, 3. Closing atau penutup.
Lead pembukaan, yakni paragraf pertama yang menarik perhatian. Cuma bedanya dengan lead straight news, dia itu bisa berupa kutipan, deskripsi tempat, atau adegan dramatis. Nanti akan kita contohkan. Nah, untuk body atau isi, dia berisi tentang deskripsi, narasi personal, dan analisis fakta. Untuk deskripsi, dia menjelaskan latar belakang masalah atau kisah. Untuk narasi personal, ceritakan pengalaman atau pandangan narasumber. Nah, kemudian analisis faktanya, kita masukkan data atau statistik untuk mendukung cerita. Nah, kemudian untuk closing penutup, ya. Akhiri dengan pesan yang menggugah emosi, bisa dengan harapan atau pertanyaan yang membuat pembaca berpikir. Keempat, setelah itu gunakan gunakan teknik penulisan yang hidup. Caranya bagaimana? 1. Show, don't tell. Gambarkan situasi dengan detail sehingga pembaca bisa merasakan. Inilah salah satu gunanya kita itu hadir di lokasi, melihat suasananya, benar-benar merasa terlibat. Sebisa mungkin itu kita lakukan. Apalagi kita sebagai seorang pemula, bagaimana agar kita itu bisa menyatu, bisa benar-benar merasakan kondisi yang ada di sana. Kalau kita menggambarkan seorang guru yang kondisi ekonominya di bawah rata-rata, maka kita harus benar-benar hadir di sana, tahu keadaan rumahnya, kemudian tahu keadaan jalan yang dia lalui. Ya, dia nggak punya motor, misalkan jalan, apalagi jalan yang dilalui itu tidak bisa dilalui dengan kendaraan. Dia harus berjalan, menyusuri sungai, menaiki jembatan yang sangat rawan akan kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu kita harus bisa menggambarkan situasi itu agar pembaca itu benar-benar bisa merasakan. Selanjutnya kita menggunakan kutipan yang berarti. Caranya, pilih kutipan narasumber yang emosional atau menggugah. Jika teman-teman nanti melakukan wawancara, pasti teman-teman akan mendapatkan ungkapan dari narasumber yang sangat menggugah emosional teman-teman. Itu pasti, karena narasumber kita adalah pelaku yang benar-benar mengalami, yang benar-benar menjalani kehidupan itu berhari-hari, bertahun-tahun. Bahkan kita sendiri pun satu hari belum tentu kuat menjalani itu. Dia melakukannya bertahun-tahun. Maka sangat wajar kita sering mendapatkan ungkapan-ungkapan yang di luar dugaan kita. Ya. Kemudian kita gunakan juga deskripsi visual, teman-teman. Nah, gunakan detail seperti warna, suara, atau perasaan untuk membangun suasana. Ya, misalkan di sana warnanya apa? Ya, kalau di situ berkaitan dengan warna ya, atau suara alam, ya, suara ini petir misalkan, suara rintik hujan, suara alam, bisa hewan, bisa angin berhembus, atau perasaan. Ketika teman-teman hadir di situ, bagaimana perasaan? Ya, gunanya ini untuk membangun suasana agar pembaca itu seolah-olah larut dan seolah-olah ada di situ. Kemudian alur yang mengalir, ya, maksudnya gimana? Pastikan setiap bagian terhubung secara logis, ya. Karena apalagi ini tuh naratif itu jangan sampai setiap bagian, setiap paragraf, setiap kalimat satu dengan kalimat yang lain itu terasa jelek, terasa mengganjal. Itu jangan. Nah, oke, setelah kita mengetahui tahapan-tahapannya, saatnya kita melihat contoh feature news, salah satu contoh feature news. Oke, judulnya Di Tengah Kabut Gunung
Guru tua itu berjuang mengajar. Ini adalah perjuangan besar seorang guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Di tengah kabut gunung, guru tua itu berjuang mengajar. Sebagai lirik pembukaannya, kabut tebal menyelimuti pagi di desa Siring, sebuah kampung kecil di lereng Gunung Merapi. Suara langkah sepatu bot menapaki jalan setapak yang becek terdengar dari kejauhan. Itu adalah Pak Rahman, seorang guru berusia 62 tahun yang saban hari berjalan 3 km untuk mengajar di SD Negeri Siring. Kalau bukan saya, siapa lagi? Katanya sambil tersenyum, meski tubuhnya jelas kelelahan. Nah, pada paragraf pertama kita benar-benar menggambarkan suasana yang ada di sana. Inilah kenapa kita harus hadir di sana, teman-teman. Kita tidak akan mampu menggambarkan sedetail alam yang ada di sana, suasana yang ada di sana kalau kita nggak ke sana. Minimal sebelum ke sana kita browsing dulu gimana suasana di sana. Sekarang kan ada Google Map ya. Jadi kalau ada Google Map yang bisa sampai sana loh ya catatannya. Kalau tidak ada ya kita memang harus ke sana gitu. Atau mungkin kita bisa bertanya kepada teman yang mungkin pernah singgah atau setidaknya melewati daerah terdekat lah. Lanjut ke body isi. Nah, dan jadi kita menggambarkan kondisi yang ada di sana. Kemudian kita juga mengambil salah satu kutipan yang menggugah ya. Kalau bukan saya siapa lagi? Itu ungkapan Pak Rahman. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini hanya contoh. Kalau memang terjadi di dunia nyata ya itu mungkin hanya kebetulan ya. Ini hanya contoh. Nah, untuk body isinya, Pak Rahman telah mengabdikan hidupnya untuk mengajar selama lebih dari 30 tahun di sekolah kecil yang hanya memiliki 3 ruang kelas. Ia menjadi segalanya, guru, kepala sekolah, hingga petugas kebersihan. Kadang saya harus memungut sampah atau memperbaiki atap yang bocor, ujarnya. Namun bagi anak-anak desa Siring, ia adalah pahlawan. Nah, jadi setiap paragraf sebisa mungkin kita sisipkan kalimat-kalimat yang langsung dari narasumber yang itu harus kita benar-benar memilihnya. Nah, gunanya itu tadi untuk menghidupkan suasana. Pembaca itu semakin greget ingin melanjutkan ke paragraf berikutnya. Dan sebagaimana tadi ya, setiap paragraf body isi itu menjelaskan apa yang teman-teman cantumkan di dalam paragraf pertama dan judul. Lanjut berikutnya. Di balik dedikasinya ada kisah perjuangan yang tidak mudah. Gaji yang ia terima sebagai guru honorer tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya tidak mau menyerah. Pendidikan adalah kunci agar anak-anak ini bisa punya masa depan, kata Pak Rahman sambil menghapus keringat di dahinya. Menurut data dari Dinas Pendidikan setempat, Desa Siring termasuk daerah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi di provinsi ini. Namun berkat kegigihan Pak Rahman, kini lebih banyak anak yang bisa menyelesaikan pendidikan dasar. Dia bukan hanya mengajar, tetapi juga memberi harapan, ujar salah satu warga desa. Sebagai closing penutup,
Ketika matahari mulai terbenam di balik Gunung Merapi, Pak Rahman masih terlihat di sekolah, merapikan meja-meja kecil di ruang kelas. Baginya, pendidikan adalah cahaya yang tidak boleh padam, meskipun kadang diterpa badai. Selama saya masih kuat, saya akan terus mengajar, katanya dengan senyum yang penuh keyakinan. Luar biasa. Perjuangan seorang guru dimanapun tempat itu luar biasa. Nah, sekarang tips menulis feature news yang kuat. Dari tahapan-tahapan tutorial di atas dan contoh di atas, ya, ada beberapa tips, yakni kita harus mencari elemen unik. Kita harus mampu menemukan sudut pandang cerita yang jarang diangkat. Maka kita harus sering-sering baca feature. Ya, misalkan kita sama-sama ingin mengangkat perjuangan seorang guru yang sudah sering penulis atau wartawan tulis itu sudut pandang yang mana gitu. Maka kita harus pinter-pinter cari angle. Ini memang kekuatan penulis di situ, yakni di sudut pandang. Yang kedua, bangun koneksi emosional. Buatlah pembaca merasa terhubung dengan cerita. Artinya apa? Yaitu tadi, kita harus mampu menggambarkan situasi itu secara singkat namun detail, menggugah perasaan. Hal ini akan mampu teman-teman raih ketika teman-teman sering melakukannya. Selanjutnya, pilih judul yang menarik. Gunakan judul yang singkat tapi menggugah perasaan. Kalau saya biasanya mengambil dari salah satu ungkapan narasumber, karena itu sangat kuat banget. Kalaupun tidak, tiba-tiba dari hasil wawancara atau dari hasil saya wawancara itu, apa yang saya rasakan itu tiba-tiba muncul untuk menjadi sebuah judul, dan itu kayak otomatis gitu aja. Nah, kemudian fokus pada tokoh atau kisah. Manusia adalah inti dari cerita yang kuat. Ya, betul teman-teman. Inti dari cerita yang kuat, ia penuh dengan inspirasi. Maka fokuslah pada tokoh atau kisahnya. Hindari klise. Gunakan deskripsi yang orisinal untuk membuat cerita lebih hidup. Walaupun naratif, walaupun kita menggambarkan suasana, akan tetapi jangan terlalu mendayu-dayu ya. Jangan terlalu mengada-ada. Buat yang orisinal ya, untuk membuat cerita lebih hidup, atau ya itu tadi sebagaimana adanya, tapi tidak bertele-tele juga, orisinal agar tetap hidup.